Zaman makin maju, kamu perlu cari kerja. Modal handphone gak pakai lama, langsung Jobstreet aja. Cepat dapat kerja, nggak jadi beban keluarga. Dari startup sampai unicorn, tinggal kamu pilih mau kerja di mana. Jangan sampai telat, cari tahu cepat-cepat. Jobstreet virtual karir, jangan sampai terlambat. Mau karir digital marketing atau coding buat bikin gaming, langsung daftar nggak pakai pending. Duit banyak ya jadi bling bling. Virtual karir fair dari Jobstreet yo hadirin 9 sampai 11 Maret, let's go gasin. Ayo dicek aja, jangan lupa kamu pantengin. Siapa tahu langsung kerja, gampang bebas jauh dari drama. Daftar Jobstreet virtual karir fair, dapat kerja hidup jadi fair. Ikutin aja virtual karir fair, karena Jobstreet itu memang care. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Mau cari peluang kerja, langsung Jobstreet aja. Jangan jadi beban keluarga, langsung Jobstreet aja. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Kerja waktu muda, tua kaya raya, langsung Jobstreet, semua hidup bebas drama. Halo, halo, selamat siang semuanya. Selamat datang semua peserta Tech Virtual Career Fair terbesar di Asia bersama Jobstreet.com dan Takin Asia, di mana ribuan lowongan kerja tech dan digital tersedia di sini. Terima kasih atas Jobstreeter yang mengikuti webinar hari ini. Kita juga sebentar akan mendengarkan sharing dan presentasi dari pakar dan praktisi informatika, yang mana kita tahu nih akhir-akhir ini banyak banget yang namanya kejahatan siber. Nah, kita akan mendengarkan penjelasannya nih mengenai jenis, teknik, dan cara menanggulanginya. Bersama kita sudah ada Bapak Dr. Eng Didik Dwi Prasetya. Beliau sebagai dosen di Universitas Negeri Malang dan selain dikenal sebagai penulis buku-buku komputer di PT Alex Media Komputindo, ia juga menjadi reviewer beberapa jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus. Selamat datang di webinar Jobstreet.com, Bapak Didik. Apa kabar, Pak? Selamat siang, Mbak Etika. Terima Selamat kasih siang, atas Pak. undangannya. Iya, sehat selalu ya, Pak ya. Alhamdulillah sehat. Oke, nanti kita tunggu sharing menariknya ya dari Bapak ya. Baik, Mbak. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan rules kembali pada saat webinar berlangsung ya, teman-teman. Tadi juga sudah di-share beberapa. Jadi selama sesi webinar, peserta akan berada pada mode bisu. Pada sesi Q&A, peserta dapat bertanya melalui fitur chat atau raise hand. Untuk bertanya melalui fitur chat, mohon menggunakan format sebagai berikut. Nama, sebutkan nama Anda, underscore nama perusahaan atau universitas, dan pertanyaannya. Admin akan memilih pertanyaan yang diterima dari peserta, dan begitu juga para peserta akan mendapatkan 350.000 koin investasi di Coinworks. Hadiah akan dikirimkan ke email yang sama yang diregistrasikan di Zoom ini. Para peserta tidak dapat menampilkan konten sensitif pada fitur chat. Para peserta tidak dapat menanyakan pertanyaan di luar topik webinar yang sedang dibahas. Dan juga untuk semua materi presentasi akan kami share dan kirim ke para peserta. Rekaman juga tersedia di YouTube channel Jobstreet Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan Bapak Didik Dwi Prasetya untuk menyampaikan sharingnya hari ini. Silakan Bapak Didik. Terima kasih, Mbak Etika, atas kesempatan luar biasa yang diberikan kepada saya. Ya, diinisiasi oleh Jobstreet dan Takin Asia, sebuah kegiatan yang saya rasa sangat positif ya, membuka insight kita bersama. Baik, saya akan share untuk materi saya. Oke, sudah terlihat ya screen Ya, saya, Mbak Etika? sudah Pak, sudah Pak. Baik. Mungkin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih ya atas sebuah event yang luar biasa ya, yang tentu ini bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara, rekan-rekan, khususnya mungkin job seekers dan juga umum ya. Dan tentang topik ini sebenarnya
bagi saya topik ini cukup berat ya. Cukup berat karena materinya sangat kompleks, sedangkan kita punya waktu yang terbatas. Namun, agar tidak membuang waktu ya, kita mungkin bisa sharing. Jadi, saya mencoba merangkum beberapa kejahatan siber yang mungkin bisa menjadi concern kita bersama ya. Saya rangkum dari beberapa sumber dan mungkin bisa jadi bahan diskusi ya untuk kita bersama. Baik. Oke, kita lihat terlebih dahulu ya fakta ruang siber di Indonesia ya, karena ini penting terkait dengan topik diskusi kita hari ini. Seperti apa fakta ruang siber di Indonesia? Jadi per 2021 akhir kemarin penduduk Indonesia itu diestimasi sekitar 271 juta jiwa, di mana sekitar 73% ya. Di antaranya ya sekitar 212 juta itu adalah pengguna internet aktif. Ini jumlah yang luar biasa besarnya. Jadi kalau di Asia itu nomor 3. Namun kalau secara penetrasi kita masih rendah ya dibandingkan negara-negara tetangga yang sudah di atas 80%. Namun dengan jumlah yang cukup besar ini menjadi konsen kita bersama. Nah, kemudian terkait dengan pertumbuhan domain ya yang dirangkum oleh Pandi ya. Jadi domain ID sendiri ya, khusus yang ID itu sekarang sudah tembus di angka 500.000 lebih yang menggunakan domain.id, khusus yang .id ya. Selebihnya ada banyak ya, .com, .net dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun ini juga sangat besar. Nah, selanjutnya terkait dengan pengunjung bulanan situs e-commerce. Nah, karena ini juga sangat krusial dengan kejahatan siber ya. Jadi pada kuartal 4 tahun 2020, saya ambil dari iPrice bahwa ketertarikan masyarakat Indonesia terkait dengan e-commerce sangat besar sekali. Ya, yang pertama ranking pertama adalah Shopee ya, kemudian Tokopedia ya. Shopee karena grafiknya naik turun ya, jadi Shopee, kondisi sekarang mungkin bisa berbeda beberapa tahun atau beberapa bulan yang akan datang. Nah, ini menunjukkan apa yang perlu kita garis bawahi bahwa keminatan masyarakat Indonesia terkait dengan e-commerce ini sangat besar sekali. Ini nanti juga menjadi potensi-potensi kejahatan siber yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian media sosial, kita sebagai makhluk sosial yang nyatanya tidak bisa dibelenggu dengan aktivitas-aktivitas yang non sosial. Kita butuh aktivitas sosial. Nah, ini yang pertama ada YouTube, kemudian WhatsApp, ini merupakan media-media yang banyak dipakai di Indonesia. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi itu sudah menjadi bagian yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kita sudah tidak bisa lepas dari keberadaan teknologi informasi dan komunikasi. Oke. Nah, sekarang apa sih sebenarnya kejahatan siber itu? Jadi definisi dari cybercrime atau kejahatan siber, kriminalitas dunia maya, kalau dijelaskan oleh Thomas dan Loder itu, sebuah kejahatan dunia maya dapat diangkat sebagai kegiatan yang dimediasi komputer. Dimediasi oleh sistem komputer yang ilegal atau dianggap terlarang oleh pihak-pihak tertentu dan yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global atau internet. Jadi upaya yang tidak sah, apapun itu nanti. Nah, nanti kita kupas apa saja, termasuk juga teknik dan cara mengatasinya. Nah, mungkin definisi bebasnya adalah segala bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem atau jaringan komputer. Apapun yang itu yang memang tidak sah. Nah, tentu itu melanggar. Dan di Indonesia sendiri, sayangnya kejahatan siber ini belum tercover oleh sebuah undang-undang khusus ya, seperti Singapura dan Malaysia. Kalau di ASEAN itu sudah ada, Singapura, Malaysia itu sudah memiliki undang-undang khusus. Kita masih menggunakan mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 yang direvisi tahun 2018. Itu pun dikuatkan oleh beberapa KUHP ya, karena masih perlu penguatan lagi. Jadi ini kalau informasinya masih sedang rumuskan bersama-sama dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi angin segar
ya tentunya kita sebagai masyarakat pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi di dunia maya ini menjadi ada undang-undang yang memang melindungi kita. Tentu juga menjadi concern kita agar dijauhkan dari kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam kejahatan siber. Nah, seberapa besar sih dampak dari kejahatan siber ini? Kenapa ini menjadi concern saat ini ya, terutama di akhir-akhir ya 2-3 tahun ini ya, Mbak Etika dan saudara-saudara kan bisa merasakan ya, kita benar-benar dipaksa ya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya seperti di pendidikan, di organisasi juga ya. Memang karena pandemi yang menjadikan kita harus benar-benar move ya ke sebuah lingkungan yang benar-benar online, yang sebelumnya ya masih digunakan namun secara parsial, namun sekarang benar-benar secara penuh. Dan ini tentu juga sangat berpeluang untuk menjadikan tingkat kejahatan juga bisa meningkat. Nah, saya ambil dari laporan konten kasus kejahatan siber per Januari-September 2021 kemarin dari patroli siber bahwa 5 kejahatan besar yang sudah dilaporkan ya, ini tidak termasuk yang tidak dilaporkan ya. Jadi ada penipuan, pengancaman, pencemaran nama baik, penghinaan ya, pemerasan dan yang lain-lainnya. Jadi ini sekitar 15.152 aduan kejahatan dengan total kerugian mencapai hampir 4 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi itulah kenapa kita perlu memiliki concern bersama terkait dengan kejahatan siber ini. Faktanya memang itu sudah terjadi di sekitar kita. Oke, masuk pada karakteristik dari kejahatan siber. Yang pertama, terdapat sistem elektronik komputer ya yang terhubung dengan jaringan, baik non maupun via telekomunikasi. Kemudian bisa juga dapat berbentuk kejahatan lama ataupun kejahatan baru. Ya, kejahatan-kejahatan lama seperti penipuan, ya, pemerasan, kemudian pencemaran nama baik ataupun kejahatan-kejahatan baru. One time password, kemudian skimming, ini termasuk kejahatan baru ya. Jadi bagaimana seseorang mencoba untuk mengakuisisi akun atau sistem kita melalui berbagai cara. Dan faktanya bahwa kejahatan siber itu tidak meninggalkan bekas secara fisik. Nah, ini yang tentu menjadi tantangan khusus bagi kepolisian dari bidang cybercrime. Jadi ini yang berbeda dengan pada kejahatan-kejahatan yang fisik yang bisa dilihat, diidentifikasi bukti-bukti fisiknya. Nah, kalau di sini kita secara digital. Jadi hanya bekas-bekas elektronik itulah yang nanti akan dianalisis lebih lanjut. Kemudian tindak pidana ini bersifat lintas batas. Nah, ini yang sangat membedakan dengan kejahatan fisik. Artinya apa? Pelakunya bisa saja secara geolokasi itu berada di Indonesia. Bisa juga berada di luar. Dan juga sasaran atau targetnya bisa di Indonesia, bisa juga di luar. Nah, ini yang menjadikan tantangan dari kejahatan siber semakin tinggi. Nah, butuh penanganan yang spesial. Sehingga pelaku tindak pidana ini sulit terjangkau. Jadi meskipun ya tetap pihak kepolisian akan menggunakan berbagai pendekatan yang termasuk juga metode-metode yang terbaru ya untuk mengatasi kejahatan siber ini. Dan karakteristik yang berikutnya adalah dilakukan melalui jaringan sistem informasi baik privat maupun publik. Jadi bisa dari jaringan privatnya ataupun juga memanfaatkan fasilitas publik yang ada. Oke, sekarang kita masuk pada jenis, teknik, dan cara mengatasi. Nah, sekali lagi, jadi sebenarnya ada banyak sekali. Kalau saya rangkum kemarin sampai saya kesulitan mengalokasikan waktu ya, karena Mbak Etika berpesan saya agar jangan melebihi waktu yang sudah disediakan ya. Baik, saya mencoba untuk merangkum secara garis besar berdasarkan mungkin tingkat popularitasnya ya. Jadi yang cukup populer di sekitar kita. Jadi ada 7 kejahatan siber yang mungkin menjadi main fokus kita ya. Jadi concern kita bersama-sama.
yang akan kita bahas. Yang pertama adalah malware, kemudian ada phishing, kemudian defacing, yang keempat adalah denial of service dan juga distributed denial of service, kemudian SQL injection, password attack, dan kejahatan konten ilegal. Jadi membahas 7 ini saja rasanya kita butuh waktu yang lebih ya, namun saya coba akan merangkum dengan tepat ya, sehingga tidak menghabiskan banyak waktu. Nanti bisa kita gunakan untuk diskusi bersama-sama. Yang pertama adalah malware. Ya, jadi ini sudah lama ya. Jadi sejak jaringan komputer muncul itu malware sudah mulai dikenal. Jadi sebuah perangkat lunak berbahaya ya, malicious software, sebuah program atau file apapun yang memang sengaja merusak komputer, jaringan atau server. Tekniknya yaitu dengan menyusup ke sistem komputer. Apalagi yang nanti terhubung ke jaringan, itu menjadi sebuah environment yang mudah sekali untuk disusupi. Ada beragam jenisnya ya. Jadi kalau saya rangkum, yang pertama adalah Trojan Horse dengan berpura-pura sebagai aplikasi valid dan aplikasi sah yang nanti ternyata dia setelah itu akan mengakuisisi sistem. Jadi berpura-pura seolah-olah sebagai aplikasi yang sah, yang ketika kita install merupakan aplikasi yang memang valid, ternyata di balik itu ada program tersembunyi yang memang memiliki niat jahat. Ya, ini kan filosofi dari kuda Troya ya. Jadi sejarah yang sangat populer. Kemudian yang kedua adalah worm, sebuah malware yang dapat menggandakan diri. Di lingkungannya, di jaringan ia bisa menggandakan diri yang kemudian bisa menyebar. Benar, virus menginfeksi sebuah sistem ya tentu dengan tujuan untuk menyusup, merusak ya, mengambil data, informasi. Spyware ini bertindak sebagai mata-mata pada sebuah sistem yang nanti akan ketika masuk ke sistem kita, ia akan mengolek data kita, kemudian bisa juga disebarkan ya, kemudian bisa dikirimkan ke pihak tertentu tanpa sepengetahuan kita. Dan tentu ini sangat merugikan sekali. Dan secara umum cara mengatasi malware yaitu dengan mengupdate sistem operasi kita secara berkala. Jadi sistem operasi itu kan di maintenance oleh vendornya ya, maka update-lah secara berkala. Kemudian gunakan perangkat lunak resmi dan terpercaya ya, hindari perangkat lunak yang memang tidak kredibel ya, ilegal, karena itu biasanya peluang-peluang di mana malware bisa disisipkan. Kemudian manfaatkan alat bantu pembersih malware. Ya, kita bisa menggunakan program-program pihak ketiga untuk membantu membersihkan sistem kita. Kemudian masuk pada jenis kejahatan yang kedua, yaitu phishing. Nah, ini sangat luas sekali cakupannya ya. Merupakan suatu tindakan untuk memperoleh informasi pribadi berupa data sensitif, ya, password, kemudian nomor kartu kredit dan sebagainya, dengan cara mengelabui korban. Nah, ini sebenarnya teknik yang digunakan berasal dari istilah phishing ya, memancing, karena memang tekniknya memancing. Dan umumnya dengan cara mengirimkan email untuk menjerat korban. Jadi ketika saudara-saudara ya, terutama nanti job seekers ya, ketika mendapatkan sebuah email ya dari headernya itu memang benar-benar sebuah perusahaan yang valid ya, ternyata di dalamnya adalah sebuah informasi palsu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, jenis-jenis yang lain yaitu smishing, phishing, spoofing, dan social engineering. Smishing dengan menggunakan SMS ya, SMS phishing. Ini juga acap kali kita temui ya, entah sadar atau tidak, kita beberapa kali dikirimi oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab untuk meminta kode OTP, one time password. Ini yang cukup populer belakangan ya. Jadi biasanya modusnya itu seolah-olah dari dari sebuah toko ya, kemudian mengirimkan WA atau SMS ke kita, ada kesalahan, biasanya ada kesalahan pengisian kode voucher dan sebagainya. Nah, sebenarnya di situ kita sudah dikirimi one time password karena mereka yang request, nomor kita dimasukkan, kemudian ada kode yang memang dikirimkan ke kita. Nah, untuk lebih mengelabui lagi biasanya menggunakan bahasa-bahasa asing ya, bahasa Thailand, bahasa yang memang tidak familiar sehingga kita tidak tahu isinya apa. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kode yang sangat
krusial sekali. Karena itu bisa menjadikan seseorang itu bisa mengakuisisi akun kita, mengakuisisi sistem kita. Nah, ini yang sering. Kemudian phishing ya, menggunakan voice phishing ini dengan menggunakan suara menghubungi, namun rasanya sudah agak jarang ya. Meskipun beberapa tahun juga sempat populer ya, kita dihubungi oleh pihak tertentu mengatakan bahwa kita memenangi suatu undian, kemudian kita diminta untuk melakukan suatu aktivitas. Benar spoofing, nah ini dengan cara mengelabui juga ya. Namun kalau spoofing ini sebenarnya dengan membuat duplikasi ya. Kalau rekan-rekan mungkin pernah ingat ya, sekitar tahun 2001 ya, ketika internet banking itu sedang introduce ya, ada klik BCA ya, sebuah kasus yang sangat populer ya, itu termasuk web spoofing ya. Namun sebenarnya itu kalau dari pelakunya bukan merupakan murni tindak kejahatan, hanya mengedukasi masyarakat. Jadi ada kesalahan sebenarnya, tepatnya itu mungkin typo squatting ya. Jadi kesalahan ketik ya, klik BCA bisa mungkin diinterpretasikan dengan menggunakan ejaan yang keliru. Nah, itu menjebaknya di situ. Ya, walaupun kalau secara hukum membuat sebuah website yang persis itu kan sebuah pelanggaran ya. Namun akhirnya terselesaikan dan pihaknya memang yang melakukan itu memang tidak ada unsur kejahatan, hanya untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kemudian social engineering, mungkin kita akan diberikan sebuah email ataupun pesan yang berisi tentang aktivitas sosial yang saat ini ya. Misalkan bantulah bencana Gunung Merapi, Gunung Semeru, kemudian kirimkan data Anda, yang sebenarnya itu adalah sebuah upaya untuk penggalian informasi. Nah, bagaimana cara mengatasi? Sebenarnya simpel cara mengatasi phishing ini dibandingkan dengan malware ya. Jadi cukup jangan melakukan apapun, nah, itu saja. Itu sudah aman. Karena tindakannya adalah memancing, ya, menggunakan umpan. Kalau kita mengklik, mengirimkan, ya sudah, kita akan terjebak. Nah, seperti ikan dipancing, jangan dimakan. Masalahnya adalah apakah kita bisa memastikan bahwa kita akan selalu menggunakan rule ini. Nah, terkadang mungkin kondisi situasi ya memang itu juga sangat beragam sekali ya. Jadi kita mungkin sedang mencoba untuk melakukan transaksi ya, atau berkeinginan secara kebetulan atau tidak disengaja tiba-tiba ada orang yang mengirimkan sebuah email, mohon ditransfer ke rekening ini saja ya, karena rekening saya berganti. Nah, itu kan kondisi yang memang tidak bisa kita hindari. Memang sederhana ya, jangan melakukan apapun, namun kalau kita tidak waspada ya ini juga bisa kita abaikan. Nah, yang kedua adalah dengan memeriksa secara lengkap informasi yang kita dapatkan ya. Coba digali secara lengkap ya. Jangan hanya separuh-separuh. Oke, kemudian defacing. Ini upaya untuk mengubah tampilan sebuah website secara ilegal. Jelas ini ilegal karena memang itu mengganti ya tanpa adanya prosedur yang sah. Biasanya menyusup ke sebuah sistem dan melakukan defacing, pengubahan. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar kasus tabulasi data KPU ya tahun 2004 ya. Nah, itu salah satunya adalah merupakan teknik defacing ya. Bisa jadi dengan full web deface secara keseluruhan atau partial web deface. Cara mengatasinya yaitu dengan mengecek sistem keamanan secara rutin ya. Jadi kita periksa secara rutin, kemudian update sistem secara berkala. Kalau misalkan menggunakan content management system bisa kita update, kemudian kita upayakan juga menggunakan firewall dan menggunakan protokol secure socket layer. Ini untuk meminimalisasi ya. Nah, selanjutnya adalah denial of service dan juga distributed denial of service. Merupakan suatu serangan ke server untuk membangkitkan penolakan layanan. Jadi layanan resmi yang seharusnya diberikan itu akan tertolak karena memang ada sebuah upaya untuk membuat server tersebut menjadi down. Nah, ini biasanya dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak sekali data. Jadi si penyerang itu akan menggunakan cara agar komputer server itu mendapatkan permintaan yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya, yang ekstrim begitu ya. Dan kalau jenis DOS itu menggunakan komputer tunggal, sedangkan distributed itu menggunakan banyak komputer.
Ya, prinsipnya terkadang di sini kita akan menggunakan beberapa jenis kejahatan secara bersama-sama. Misalkan malware yang kemudian diperintahkan untuk menyerang suatu server. Jadi malware itu akan tumbuh ke dalam sebuah jaringan sehingga dia akan menyebar dan melakukan serangan secara bersama-sama pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, tentunya ini tentu lebih sulit ya mengatasi distributed denial of service ini, karena memang dia berasal dari beragam klien ya, berbeda dengan pada kasusnya DOS. Cara mengatasi yaitu dengan melakukan identifikasi serangan. Ketika server kita sudah mulai lambat, ya kemudian juga kegiatan-kegiatan yang normal itu sudah mulai terakuisisi. Nah, kita bisa melakukan identifikasi kemudian menghubungi penyedia layanan web hosting. Kalau misalkan kita menjadi sasaran dari serangan ini. Selanjutnya yaitu SQL injection. Ini juga sebuah teknik yang sebenarnya sudah lama ya, puluhan tahun dikenal, namun masih juga berpotensi. Jadi menggunakan pernyataan-pernyataan SQL yang disisipkan ke suatu masukan ya, bisa melalui form, melalui field, melalui URL yang kemudian bisa mengakuisisi data dan sistem. Tentunya si pelaku akan mengamati perilaku sistem itu dalam kurun waktu yang lama, kemudian bisa melakukan serangan ini. Yaitu dengan menginjeksi pernyataan SQL untuk masuk ke sistem. Kalau sudah masuk ke sistem ya, berarti dia bisa mengakuisisi sistem itu. Nah, ini yang dilakukan dengan tujuan untuk membypass autentikasi. Seharusnya kan kita login dengan akun dan password yang sah. Ternyata melalui pernyataan SQL ini kita bisa membypass dan langsung masuk menjadi admin. Tentu sangat membahayakan sekali. Kemudian juga untuk pencurian informasi dan memodifikasi data. Ya, tentu kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya merugikan. Untuk mengatasinya kita bisa menyaring input dari pengguna ya, kita filter ya. Kalau di scripting itu kita bisa menggunakan filtering, kemudian mematikan error handling dan mengatur privilege ya. Jadi pada database-nya itu di-set dengan level yang paling rendah sehingga itu bisa meminimalisasi peluang dari kejahatan ini. Kemudian password attack ya, ini juga hal yang sangat umum dan memang menjadi tindak kejahatan yang sering juga dilakukan. Ya, password itu sebuah kata kunci yang memang sangat rahasia bagi kita ya, password PIN ya. Nah, ini menjadi sasaran utamanya, yaitu upaya untuk mengakses atau mengakuisisi sistem atau jaringan secara paksa. Tujuannya adalah mengendalikan akun atau sistem. Biasanya menggunakan metode trial and error. Ini yang paling mudah ya, menebak-nebak. Nah, makanya hati-hati ya. Kenapa kita sering diingatkan ya untuk mengganti password ya, PIN dalam kurun waktu tertentu ya, karena memang untuk menghindari kemudahan dari password atau PIN itu bisa ditebak. Ya, jadi hindari menggunakan nama kita, menggunakan tanggal lahir, menggunakan nama-nama yang memang sudah umum kita pakai. Itu karena pelaku akan mencoba untuk melakukan serangan dengan mencoba-coba. Jadi ya peluangnya ya bisa kecil, bisa besar, tergantung dari keamanan atau tingkat kekuatan dari kata kunci kita. Jenis yang pertama yaitu dengan menggunakan brute force attack ya. Jadi ya dicoba saja, berkali-kali dicoba sampai dia bisa menemukan. Kalau tidak ya memang dia tidak bisa menemukan kata kunci itu. Kemudian phishing ini juga bisa digunakan. Jadi termasuk di sini juga bisa menggunakan beberapa kombinasi ya dari kejahatan-kejahatan siber ini ya. Terkadang itu tidak hanya satu saja, beberapa bisa dikombinasikan. Jadi pada phishing itu memancing, namun dia mencoba untuk menggali password dari seseorang atau targetnya. Untuk mengatasinya ya gunakan kombinasi password yang rumit, namun kita bisa mengingatnya ya. Apalagi sekarang kan dengan seperti single password itu bisa untuk beberapa aplikasi itu juga memudahkan kita. Autentikasi 2 faktor ya. Jadi ketika mengakses sebuah sistem, maka sistem akan memberikan konfirmasi, misalkan melalui nomor smartphone kita. Nah, kemudian kita baru bisa login. Jadi ini menggunakan autentikasi 2 arah ya. Kemudian mengatur limit login ya, jangan memberikan kebebasan. Misalkan 3 kali ada kesalahan dalam masukkan password ya, kita perlu menunggu mungkin 1 jam atau bahkan mungkin besoknya baru bisa
mengakses sistem. Itu upaya untuk menghindari serangan password ini ya. Jadi brute force attack ini karena mencoba untuk berkali-kali ya. Maka ini beberapa sistem yang terkini terbaru sudah banyak memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Seperti kita lupa password 3 kali ya, kita akan menunggu dalam waktu yang relatif cukup lama ya, agar sistem itu tidak diserang secara terus-menerus ya. Kemudian yang terakhir ini ya, waktu saya masih Mbak Etika. Masih Pak, masih aman. Oke, baik. Kejahatan konten ilegal. Nah, ini yang cakupannya juga luas sekali. Nah, ini sebuah tindakan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, hoax, kemudian tidak etis, yang melanggar hukum, mengganggu ketertiban umum, ya. Jadi membuat konten yang termasuk berbohong, apalagi mengajak ke suatu tindakan yang terbaru mungkin rekan-rekan sangat aware dengan kita dihebohkan oleh 2 kasus yang cukup besar ya Mbak Etika ya di papan selebriti ya. Jadi yang oleh kepolisian itu dinyatakan sebagai sebuah tindak judi, kemudian penyebaran berita kebohongan, kemudian juga ada unsur tindak pidana pencucian uang. Nah, ini tentu sangat berlapis sekali pasal yang bisa dikenakan. Jadi ini menjadi sebuah peringatan juga bagi kita bersama ya. Ternyata ketika mengajak sesuatu yang sebenarnya itu sebuah hal yang tidak benar, nah itu juga kita bisa terkena sanksinya. Jadi hati-hati ya rekan-rekan, job seekers. Ini menjadi concern kita bersama bahwa kejahatan konten ilegal ini juga masuk pada kategori kejahatan siber dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tentu sangat merugikan sekali. Jenis-jenisnya ya berita bohong, fitnah, pornografi maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintah, ya, provokasi, ya. Kemudian juga perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, ini rasanya juga kita beberapa tahun terakhir cukup dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan seperti ini ya. Kita melihat bagaimana kondisinya dan ketika suasana politik, dinamika di negara kita juga berubah, itu juga sangat mungkin sekali. Makanya hati-hati rekan-rekan, kita bisa memilah lah apakah memang ini sebuah kegiatan yang benar, kegiatan legal, ataukah kegiatan yang melawan hukum. Maka kita harus berhati-hati. Memang tidak mudah ya, maka menjadi konsentrasi kita bersama. Cara mengatasinya dengan memberikan edukasi ke masyarakat. Itu adalah hal yang tidak baik. Nah, itu bisa melawan hukum. Kita bisa memberikan edukasi. Kemudian literasi digital ini juga sangat penting ya. Dan faktanya bahwa tingkat literasi digital kita tuh masih dinyatakan rendah ya dibandingkan dengan negara lain. Nah, di ASEAN itu kita masih tergolong kurang. Jadi literasi digital itu bagaimana memastikan kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, dengan benar, tanpa menyalahgunakannya. Kemudian layanan filter seperti internet sehat itu juga sangat positif ya. Kalau berlangganan provider, kemudian di situ ada internet sehat yang diaktifkan, yaitu membantu kita untuk menghindari konten-konten yang memang tidak sah atau konten yang ilegal tadi. Baik. Jadi bisa disimpulkan ya, yang pertama, teknologi itu ibarat pedang bermata dua. Artinya sangat mungkin sekali bisa memberikan nilai positif, namun juga bisa dimanfaatkan oleh sekelompok orang ataupun individu untuk kegiatan yang negatif. Maka ini perlu sekali bagi kita untuk memperkaya literasi digital. Sehingga kita bisa tahu mana yang memang itu baik, mana yang itu memang tidak diperbolehkan. Jelas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Nah, apapun segala kegiatan, aktivitas kita yang melanggar, itu pasti akan diperangi oleh pihak kepolisian. Makanya rekan-rekan ini menjadi concern kita ya, sekali lagi concern kita bersama
kita bisa menghindari ya, tindakan-tindakan yang memang itu dinyatakan perbuatan melawan hukum. Karena pasti sanksi dan tentu itu akan merugikan sekali bagi kita ya. Pengennya mungkin kita ingin eksis ya, ingin ya bahasanya mungkin kalau sekarang viral gitu ya di internet, di sebuah sosial media. Nah, ternyata kita menggunakan cara yang melawan hukum. Itu tentu merugikan sekali. Dan faktanya masih banyak kejahatan-kejahatan siber lainnya ya yang tidak sempat saya ungkap di sini ya. Jadi saya hanya merangkum sekilas saja. Masih banyak lagi ya seperti skimming, ini menggunakan perekaman pada mesin ATM ataupun mesin EDC, itu juga bisa cyber terorisme. Nah, ini juga sangat diperangi oleh kepolisian ya, oleh Indonesia ya. Kita secara tegas menyatakan bahwa kejahatan terorisme yang memanfaatkan dunia maya itu juga tindakan yang melanggar hukum, carding, pembajakan dan sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir ya. Jadi mungkin sedikit yang dari apa yang saya sampaikan ini, saya bisa menggarisbawahi bahwa lebih baik bagi kita untuk mencegah daripada menjadi korban kejahatan siber. Apalagi pelakunya, jangan sampai ya. Jadi dari beberapa rangkuman tadi, itu bisa menjadikan suatu pembelajaran bagi kita untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban kejahatan siber. Tentunya juga kita bisa mencari lagi referensi-referensi yang lebih lengkap, yang lebih jelas mengenai bagaimana menangani kejahatan siber ini. Itu mungkin Mbak Etika dan rekan-rekan yang bisa saya sampaikan ya, sedikit sharing terkait dengan beberapa kejahatan siber yang perlu kita pahami dan menjadi concern kita, dan nanti akan menjadi referensi kita sehingga kita bisa dijauhkan dari kejahatan-kejahatan siber seperti ini. Ya, oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Etika. Terima kasih Pak Didi atas sharingnya dan infonya, insight-nya. Jadi sekarang kita lebih ngerti ya teman-teman gimana caranya, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita hindari. Karena kita lihat memang potensi kejahatan siber itu sangat-sangat besar untuk di Indonesia. Apalagi tadi Pak Didi sudah menjelaskan ramainya e-commerce gitu ya, media sosial. Kemudian kita tidak bisa lepas dari teknologi, ya kan? Kemudian jadi ada hal-hal memang yang harus kita ketahui sebelumnya dan kita hindari. Nah, tadi Pak Didi juga sharing sebenarnya kejahatan siber itu tadi yang baru di-sharing itu baru 7 ya, Pak ya. Tapi sebenarnya lebih banyak dari 7 itu ya, luar biasa. Iya, Ya. betul sekali Mbak Etika. Oke, paling yang paling sering mungkin phishing kali Pak ya. Kalau Iya, untuk betul. di Ya, Indonesia Pak. seperti sekarang ini mungkin rasanya phishing dan konten ilegal itu ya Mbak Etika yang sekarang banyak sekali marak ya. Yap. Oke. Kalau phishing itu yang tadi kita semua dengar, email, mereka bisa menggunakan email, terima email, kayaknya benar gitu ya, dengan judulnya yang benar-benar promising gitu ya. Iya, Tapi betul. sebenarnya isinya itu kalau misalnya kita klik, mungkin biasanya kan teman-teman suka ada yang terima email, kemudian ada URL-nya, ada link-nya. Nah, itu bagaimana sih Pak caranya untuk mengidentifikasi atau membedakan yang mana yang benar, yang mana yang seharusnya kita nggak klik gitu? Iya, betul sekali Mbak Etika. Jadi terkadang ya seperti saya singgung tadi ya, faktor psikologis itu juga sangat mempengaruhi ya. Biasanya mereka itu pelakunya menggunakan email yang benar-benar seperti resmi ya. Katakanlah mungkin dari institusi ya, ada kontennya itu ada headernya institusi ya. Namun ternyata ketika dilihat sendernya itu tidak benar-benar dari institusi tersebut. Namun terkadang kita sudah terkecoh. Ini misalkan kita memiliki terlalu excited mungkin Pak, terlalu excited kali. Kadang-kadang excited kita ya. Betul sekali, ya betul sekali. Nah, mungkin karena excited ya, kemudian juga faktor psikologis, kebetulan dan sebagainya itu juga sering menjebak seseorang. Nah, padahal sebenarnya rule-nya kan jangan lakukan apapun kan sebenarnya itu ya. Namun ya karena kita tidak bisa menjamin itu ya. Karena kita excited, kita ada tawaran beasiswa ya, ada sebuah lembaga yang Anda dinyatakan lulus ya, atau job seekers ini ya yang mungkin menang apa gitu. Itu ya. sering banget
sering banget tuh Pak yang misalnya Anda memenangkan apa gitu, lotre gitu kan. Ya, ya beberapa orang awam yang perlu banyak edukasi bagi mereka ya. Jadi ini juga menjadi PR kita bersama juga ya untuk mengedukasi. Mungkin suasananya sedang tanggal tua gitu ya Mbak Etika ya. Nah, tiba-tiba kita dapat Menang. informasi seperti itu. Seolah-olah kan benar. Nah, ini perlu hati-hati Oke sekali. oke. Oke Pak, oke. Dan mungkin, bagi teman-teman, sekalian bagi pengguna sosial media ini pasti hampir semua pengguna sosial media ya, seringkali kayak contoh, dapat invitation gitu ya Pak ya, itu kemungkinan bisa disadap nggak sih Pak? Iya, Misalnya kita memang accept gitu, kita accept sebuah invitation ya misalnya ya yang very promising gitu. Nah ya ya tiba-tiba ya. tiba-tiba kita udah nggak bisa lagi tuh masuk ke account kita yang lain, bisa masuk ke Facebook kita, bisa masuk ke Instagram, ya kan, bahkan email kita gitu. Nah itu apa Pak? Kategorinya apa Pak? Phishing juga atau gimana? Iya iya iya, termasuk, di situ juga dan memang terkadang, mereka tuh tidak hanya menggunakan satu teknik atau satu pendekatan ya Mbak Etika ya. Jadi bisa Mhm, menggunakan beberapa sekaligus ya, misalkan phishing sekaligus malware ya. Jadi ada email, oke, itu kan kombinasi phishing gitu ya, ya. nah kemudian di bawahnya ada attachment yang bisa diklik, silakan klik. Nah ternyata itu adalah sebuah, malware, nah itu juga bisa I dilakukan see. seperti itu ya. Oke oke. Wah, kita jadi belajar banyak banget nih dari Pak Didi hari ini. Ya, kita Oke. sama-sama belajar dan menjadi concern kita ya Mhm. Mbak Etika. Yes yes. Oke Pak, menarik sekali, tapi kita juga lihat di chat box itu sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Jadi ada yang, langsung, di chat box, ada juga yang raise hand. Nanti kita kalau cukup waktu, kayaknya masih cukup waktu deh ya. Kita akan run through, pertanyaan pertama dari Agung Nugraha Pak, Presiden University. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita belajar tentang seluruh teknik yang digunakan dalam cybercrime secara legal, mengingat kita tidak bisa melindungi sesuatu dari serangan yang tidak kita mengerti. Ini dari Agung Nugraha, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Agung ya. Jadi cara untuk belajar tentang seluruh teknik-teknik yang digunakan dalam cybercrime secara legal ya. Ya mungkin ini untuk Silakan. proteksi ya. Ya memang kalau bagi kita ya tentu kita melihatnya dari sisi preventifnya ya Mas Agung ya, mencoba untuk melindungi. Nah, tentu ya kita tidak ada upaya untuk berbuat yang negatif. Nah, makanya bagaimana kita bisa mempelajari ya? Secara umum ya mungkin kalau kita ingin lebih fokus ya kita bisa mengambil satu course atau di apa namanya suatu lembaga yang memang menyediakan suatu kursus singkat tentang teknik-teknik untuk mencegah kejahatan siber itu juga bisa dilakukan ya. Atau mungkin dari informasi-informasi seperti yang saya share tadi. Nah, bagaimana agar saya bisa melindungi data informasi kita ya? Kita bisa memperhatikan tips-tipsnya, termasuk juga selalu mengupdate ya karena apa namanya kejahatan itu kan juga selalu berkembang ya tekniknya, metodenya ya. Mereka kan ketika satu metode sudah ketahuan ya mungkin pelakunya juga akan mencari teknik yang lain. Makanya kita harus selalu update juga. Kalau ingin benar-benar fokus ya kita bisa mengikuti sebuah komunitas khusus, bisa mengambil short course atau bisa juga memang khusus mengambil sebuah program atau perkuliahan misalkan tentang cyber crime rasanya itu juga bisa menjadi solusi ya. Spesialis ya, Pak ya. Ya. Oke oke. Terima kasih. Kemudian yang kedua ini kita mungkin akan buka, ini ya, buka dari raise hand ya. Tadi ada yang raise hand dari Dinka. Dinka, bagaimana Dinka, ingin bertanya kah? Mungkin bisa dibantu dari operator? Bisa di-unmute? Masih ada? Udah tidak ada kali ya? Oke, mungkin kita lanjut ke chat box saja ya Pak Didik ya. Ada lagi nih dari Indra Praditya dari Panin, kasus afiliator binomo. Berarti bisa termasuk dalam kejahatan konten ilegal ya Pak? Iya jelas itu ya, pihak kepolisian sendiri sudah menyatakan itu melanggar hukum ya dan ya kalau kita lihat, kita amati di media bahkan pasal yang dikenakan tuh berlapis ya Mas Indra ya. Mhm, Karena ada indikasi yang jelasnya itu apa namanya judi ya, judi online memanfaatkan penipuan.
sosial media untuk menyebar berita bohong kan ya. Jadi seolah-olah investasi, ternyata faktanya itu adalah investasi bodong begitu ya. Kemudian juga indikasi yang berikutnya adalah tindak pidana pencucian uang. Ini yang tentu sangat menjadi perhatian bagi pihak kepolisian ya. Jadi ada dugaan bahwa ada dana mengalir yang memang itu sebuah upaya untuk money laundry ya. Tentu itu dijerat dengan pasal yang berlapis ya. Jadi kita bisa hati-hatilah ya. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang ingin mengajak untuk sebuah investasi ya, rasanya tidak langsung kita terima ya. Coba kita pelajari investasi seperti apa gitu. Ya, oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya dari Hendrik, job seeker. Saya mau bertanya, kalau kita lamar kerja atau kadang ada persyaratan di Tokopedia belanja online, tapi disuruh pakai nomor KTP, KK, dan data lain, juga ada potensi kebocoran data yang mengarah kejahatan cyber. Bagaimana sebenarnya regulasi dan mencegah agar tidak terulang? Gimana tuh, Pak? Ya, memang ini kalau terkait regulasi ya, seperti tadi saya sampaikan Mas Hendrik ya, memang untuk saat ini kita belum menggunakan regulasi khusus ya yang mengatur cyber crime law ya. Jadi kita masih menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Jelas kalau misalkan kita diminta ID yang sensitif ya, kalau memang itu dari perusahaan yang legal ya, perusahaan yang memang valid, rasanya itu masih Masih tidak oke ya? menjadi masalah ya. Oke. Termasuk juga misalkan di job street gitu ya Mbak Etika ya. Nah, Yap. itu karena mereka sudah kredibel kan, kecuali Yap. perusahaannya itu ya tidak jelas ya. Nah, tentu menjadi kehati-hatian bagi kita. Dan tentu pihak yang mengambil data sensitif itu biasanya mereka sudah punya semacam kebijakan yang mereka tidak akan membagikan atau men-share informasi sensitif itu ke orang lain. Itu biasanya sudah menjadi semacam SOP mereka ya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang memang valid, perusahaan legal, ya rasanya itu masih acceptable ya, masih bisa diterima ya ketika kita melamar dan sebagainya. Anggaplah ketika ya ada kasus oknum ya misalkan yang kemudian membocorkan ya itu, maka tentu ya urusannya akan ke kejahatan siber. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak ya, dari Enovart. Pertanyaannya adalah firewall yang recommended untuk perusahaan di bidang kripto. Apa ya, Pak? Bisa dibantu nggak, Pak Didi? Iya, jadi untuk kripto ini sendiri juga sekarang sangat tren sekali ya. Nah, namun yang mungkin teman-teman perlu pay attention bahwa kripto sendiri ya bermacam-macam ya, itu juga perlu dipilah-pilah ya. Kemudian teknologi kripto ini sendiri juga sangat boros sumber daya ya. Ini juga hal yang sangat umum kita ketahui. Nah, bagaimana misalkan kita ingin bermain di sana kemudian menggunakan firewall apa ya? Banyak provider sebenarnya ya, kita pakai OS di backend-nya apa, itu tentu menjadi keputusan yang nanti bisa disesuaikan dengan organisasi atau nantinya ketika ingin menjadi provider ya. Jadi ada banyak ya. Jadi saya tidak rekom misalkan satu merek itu ya, silakan nanti bisa lebih lanjut itu bisa kalau ingin fokus ke sana banyak kajian tentang kripto dan juga misalkan yang sekarang sedang tren jadi seriusi di sana juga ya. Oke, Pak Didi, saya rasa untuk waktunya sudah cukup ini ya Pak ya, sudah hampir habis. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak waktunya untuk Pak Didi, pengalamannya, sharingnya kepada kami semua. Terima kasih. Tapi terakhir kali Pak Didi ada pesan nggak nih Pak buat kita semua Pak? Baik ya, mungkin tagline saya ya lebih baik kita mencegah ya tindakan-tindakan kejahatan siber ini ya daripada kita menjadi korban. Ya maka banyak sekali ya runtutannya kalau memang kita mendapatkan informasi-informasi seperti itu, jangan secara spontan misalkan kita saking excitednya ya langsung mengikuti arahan mereka. Coba kita berpikir lebih
rasional lah, misalkan siapa sih yang mau memberikan uang misalkan cuma-cuma 100 juta ke kita, sedangkan kita nggak ada Betul, effort betul. gitu ya. Coba berpikir Ya. lebih rasional, jangan terburu-buru mengambil sebuah tindakan ya, karena benar-benar itu hal yang sudah tidak lagi apa namanya jauh ya, di sekitar kita tuh banyak sekali. Oke. Makanya itu menjadi kehati-hatian kita ya, lebih baik mencegah daripada kita menjadi korban. Oke, lebih baik mencegah. Rekan-rekan Ya. terutama untuk job seekers ya, tetap semangat ya, tetap apalagi manfaatkan eventnya Jobstreet dan juga Tech in Asia ini, kita bisa tetap waspada ya. Oke, terima kasih Pak Didi. Sukses selalu buat Bapak ya Pak ya. Oke, terima kasih Untuk Mbak Atika, sukses juga. Sukses. Tapi sebelumnya nih Pak, kita mau foto-foto bareng dulu dengan peserta. Jadi untuk para peserta bisa langsung menyalakan cam-nya. Jadi kita bisa foto bareng ya. Oke, silakan operator dibantu. Mari teman-teman yang mau berfoto bareng dengan pembicara kita hari ini, dengan Mbak Cantik kita juga, moderator untuk hari ini, tolong dibuka kameranya, kita akan foto bareng dengan 2 sesi ya. Mari, oke. Dibuka satu-satu nih. Aduh, udah ganteng-ganteng kayaknya semua nih, Mbak. Udah siap-siap semua nih, pengen berfoto bersama dengan pembicara kita hari ini. Mari. Oke, ya. Siap ya. Kita akan foto 2 sesi. Pertama formal, kedua bebas. Saya hitung ya Mbak ya. Oh masih ada terus nih. Oke. Ya, yang belum on cam. Ya. Coba ya. Ya. 3, 2, 1. Ya. Sekarang pose bebas teman-teman. Mari. Baik. Ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Etika dan Pak Didi. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih partisipan untuk webinar kali ini. Terima kasih Pak Didi, sukses selalu. Dan sampai ketemu di lain kesempatan ya, teman-teman. See you, stay safe. Terima kasih. Bye-bye.